pertanyaannya adalah kok gue nggak tahu nggak Nabi Isa-nya gitu. Oke, aku mau ngetes pengetahuan Mas tentang Yesus. Yesus itu orang mana, Mas? Bethlehem. Bethlehem lahirnya, tapi orangnya orang mana? Kan lahirnya di Bethlehem. Iya. Tapi orang mana? Orang Arab. Orang Arab. Gak apa-apa sih, bagus. Itu udah halfway. Timur Tengah. Timur Tengah. Karena aku pengen jelasin dari situ dulu. Karena kebanyakan orang mulai salah pahamnya ketika dengan Yesus adalah bahwasanya mereka menganggap Yesus itu orang kulit putih. Itu ya benar. Bukan kan? Bukan. Iya. Dan karena sampai sekarang perdebatannya di Amerika Serikat. Benar. Dan aku pernah lihat ada komedian yang ke Amerika. Dia seorang Kristen Arab. Dan orang-orang tuh langsung langsung tidak bisa memahami itu. Langsung disonasi kognitif orang ini. Kenapa? Karena gimana bisa kamu tuh Arab dan Kristen? Karena bagi mereka Arab is Muslim, Muslim is Arab gitu maksudnya. Nah ketika mereka ngelihat, kok kamu bisa Kristen dari mana? Terus dia bilang, kalau aku boleh ingatin kamu gitu kan ya, bahwasanya ada orang yang sangat terkenal di tempatku, dari tempatku, asalku adalah dari Palestina. Kalau aku mau kasih tahu kalian, ada satu orang terkenal banget sebagai orang Kristen di tempatku, namanya Yesus. Kalian tahu? Itu bukan joke-nya Sammy Obeid ya? Ada lagi satu lagi sebelumnya. Lagi, ya? Jadi kalau Sammy Obeid kan Muslim. Iya. Dia Kristen. Dia Kristen. Dia Kristen dan Palestina. Iya. Dan itu kan kayak nggak nyambung ya. Sampai sekarang pun kita masih nggak bisa nyambung Palestina Kristen itu nggak bisa nyambung. Iya. Padahal kita harus tahu dulu kalau kita sebelum bicara tentang Yesus, konteksnya dulu kita harus tahu. Pertama kita harus tahu bahwa ada satu tempat ketika Nabi Ibrahim itu terus kemudian pindah. Nabi Ibrahim itu asalnya dari Irak. Di daerah Mesopotamia. Nama kotanya Ur Kasdim. Pada saat itu namanya bukan Irak, namanya Mesopotamia. Oh, Mesopotamia. Sumeria. Sumeria. Jadi nama kotanya Ur Kasdim atau Ur of the Chaldeans. Jadi kota Ur Kasdim ini di ujung daripada dekat Teluk Persia sekarang. Nah, dia hijrah dari sana, dia pindah menuju ke sebelah utara sampai di satu kota namanya Harran. Harran ini sekarang jadi kota Şanlıurfa di Turki. Karena daerahnya itu aja. Nah sampai ke Haran, lalu kemudian dia pergi lagi dari situ ke satu tempat namanya Kanaan. Nah ini kalau orang baca Alkitab tahu Kanaan, karena Kanaan itu disebutkan di dalam Alkitab. Setelah dia terus kemudian pergi ke Kanaan, maka beranak pinaklah Abraham di Kanaan atau Ibrahim dalam pandangan kita. Istri yang pertama namanya Sarah, tapi karena dia tidak memiliki anak, maka dia punya istri yang kedua setelah diizinkan oleh Bunda Sarah, namanya Bunda Hajar. Bunda Hajar ini orang mana? Bunda Hajar ini adalah putri Mesir. Loh kok bisa Mesir lagi ceritanya? Kanaan dari dulu tuh tempat banjir. Dari dulu tempat banjir. Makanya cerita Nabi Nuh dan segala macam itu kan di daerah situ. Ketika banjir, bukan hanya banjir, paceklik. Jadi udah banjir, paceklik ketika kekeringan. Saking parahnya tanah ini, lantas kemudian ketika paceklik, dia pergi ke Mesir dan dari situlah dia dapat dikasih terus kemudian putri Mesir namanya Hajar. Bunda Hajar dinikahi lalu kemudian punya anak namanya Ismail. Ismail anak pertamanya. Ismail setelah lahir beberapa puluh tahun berikutnya lahirlah namanya Ishak. Anak keduanya dari Bunda Sarah. Nah singkat cerita, Bunda Sarah ini nanti punya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini digelari sebagai Israel. Nah Israel ini nanti punya 12 anak. 12 anak ini salah satunya Nabi Yusuf. Ustadz, ini agama hampir orang sedunia itu sentranya sebuah keluarga ya. Abraham. Betul. Nah kalau kita ngeliat ini lebih mudah nanti kita ngeliat Yesus. Nah karena nanti sudah ada 12 anak ini, keturunannya salah satunya adalah namanya Yehuda, yang nanti dikenal dengan nama Yahudi. Nah Yehuda, entah dari Yehuda, ada yang bilang dari Lewi, tapi yang jelas keturunan daripada Israel inilah muncul namanya Yesus. Sorry, saya pengen ngulangin lagi. Jadi Ismail itu punya Ismail dari Bunda Hajar. Ismail anak dari Bunda Hajar. Nah, kalau terus Bunda nanti Sarah, dari Bunda Sarah ada lagi tuh Ishak. Dari Ishak kemudian Yakub. Jacob. Dari Ismail? Dari Ismail nanti turun ke Nabi Muhammad. Oke. Terus nanti setelah Yakub terus yang Yahuda? Nah, Jacob ini punya 12 anak. Anak yang paling besar namanya Yehuda. Yehuda nanti namanya Jus dari sana. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Jacob atau Yakub tadi punya 12 anak, salah satunya Yusuf, salah satunya Yehuda. Nah, Yesus ini keturunannya Yehuda. He's Tapi Jewish. He's Jewish.
Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan dari keturunan Yehuda, ada yang mengatakan dari keturunan Lewi. Tapi aku mengambil pendapat dari keturunan Yehuda, Yesus ini. Tapi dia Jewish, jelas dia Jewish. Tapi Ustadz ngambil itu kenapa? Dasarnya Ustadz Frisya apa? Karena gini, ada keyakinan dan juga bukti-bukti bahwasanya nabi-nabi pasti dari keturunan Lewi. Karena Lewi itu adalah di antara 12 anak itu diserahkan sebagai tugas kenabian. Maka Musa itu dari Lewi. Musa dari keturunan Lewi. Wow. Yesus itu dari keturunan Yehuda, setauku ya. Tapi ini debatable ya. Kita juga menariknya di dalam Kristen itu enak banget karena mereka lebih menerima banyak perbedaan. Karena mereka bilang dalam tradisi ini. Nah, tradisinya kadang-kadang beda jauh tuh, tapi nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi aku ngambil tradisinya adalah Yehuda. Jadi Yesus itu adalah Jewish. Dan dia hidup di satu Jewish community di daerah Kanaan itu. Tadi kan aku bilang Abraham tinggal di Kanaan. Saking banyaknya Jewish di sana, Mas, maka daerah itu disebut dengan daerah Jewish atau Yudea. Yudea dari kata Yahudi. Tadi kan ya Yehuda jadi Yahudi, jadi daerahnya namanya Yudea. Yudea ini, Mas, masuk di dalam wilayahnya Romawi ketika minus 63. Wow. Lewat Kaisar Pompei namanya. Nah, Kaisar Pompei membebaskan, menaklukkan lah dalam bahasa mereka, conquering Yudea, lalu kemudian menempatkan gubernur-gubernur di situ, yang disebut juga sebagai king. Dari situlah kita kenal namanya King Herod, Herodes, Raja Herodes. Itu sebagai gubernurnya Romawi sebenarnya. Nah, ceritanya Yesus ini kalau kita tahu dari sini, kita bisa jadi ngerti bahwa di sana tuh sudah punya tempat namanya Yudea dengan agama namanya Yahudi. Struktur masyarakatnya sudah ada. Nah, setelah struktur masyarakatnya sudah ada ini, tiba-tiba muncullah Yesus. Nah, Yesus ini dari mana? Oke, ini perbedaannya. Dalam Islam dikatakan Maria tidak punya suami. Kristen juga sama, walaupun kadang-kadang mereka bilang suami, tapi sebenarnya bukan suami, tunangan. Tunangannya namanya Joseph, gitu kan ya. Padahal sebenarnya dia belum menikah sebenarnya. Nah, di dalam kisahnya Maria ini bertemu dengan malaikat. Menarik, Maria ini sebenarnya adalah pelayan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dari mana taunya? Jadi gini ceritanya. Ini menurut orang Kristen ya. Orang Kristen juga paham namanya Zakaria. Pernah dengar, Mas? Iya. Zakaria itu punya istri namanya Elizabeth. Elizabeth ini menurut satu tradisi Kristen adalah sepupunya Maria. Menurut tradisi yang lain Maria adalah keponakan dia. Jadi ini ada tradisi beda-beda sih memang, tapi yang jelas kerabat lah ya. Nah, jadi Elizabeth ini kerabatnya Maria. Maria ini punya keluarga, dulunya mereka pengen agar anak ini berkhidmat ke Baitul Maqdis. Tapi zaman dulu namanya yang boleh berkhidmat adalah anak laki-laki. Nah, ini di dalam Islam Al-Quran bilang, ternyata yang muncul perempuan. Pernah dengar surat Ali Imran, Mas? Iya. Ali Imran ini adalah bapaknya, Ali Imran artinya keluarganya Imran. Imran ini bapaknya Maryam atau Maria. Tradisi Kristen tentu saja berbeda. Nah, ini bedanya. Bedanya adalah Maria yang jelas kalau di dalam Islam tidak menikah, di sana menikah atau bertunangan. Oke. Harusnya dia berkhidmat di Baitul Maqdis, itu kan ya. Nah, karena dia harus berkhidmat di Baitul Maqdis karena dia harusnya laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, maka dia diuruskan kepada Zakaria yang tugasnya adalah waktu itu ngurusin Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dia ketemu dengan malaikat. Malaikat bilang, kamu bakal hamil. Dia bilang, gila, kenapa gua hamil? Enggak sih, enggak bilang gila. Itu tambahan. Nah, itu cerita gue, gitu ya? refreshing ya. Itu refreshing ya. Kenapa gue bisa hamil? Kan gue gak pernah ngapa-ngapain sama laki-laki. Dikatakan ini keputusannya Allah, kamu akan mengandung seorang anak ini kelak nanti akan jadi orang penting. Akan jadi orang yang suci, disucikan dan orang penting. Lalu kemudian Maria mengandung, setelah mengandung, akhirnya pas mengandung itu, terjadilah sensus penduduk di orang-orang Romawi. Menurut beberapa orang, sensus penduduk ini dipicu karena ada orang-orang berkata sebentar lagi Mesias datang. Ada raja baru. Herodes bilang, raja baru? Kan gue rajanya. Kenapa ada raja baru? Sensus orang-orang. Sensus orang-orang, aku pengen setiap laki-laki yang muncul dibunuh. Maka dia di sensus. Awalnya mereka di Nazaret nih, 2 orang, Yosef dan Maria yang lagi mengandung nih. Tapi kan ada sensus, ini cerita Kristen. Ketika ada sensus, maka mereka pergi ke tempat asal mereka kan gitu kan ya. Nah, ketika mereka pergi, melahirkanlah di Bethlehem. Jadi menurut Kristen, setelah Yesus ini lahir, dia lari dulu ke Mesir.
selama beberapa tahun sampai Herodesnya wafat. Ceritanya menurut mereka. Baru setelah itu balik lagi ke daerah Yudea. Ngajarlah Yesus ini di beberapa kota sampai umur 30. Umur 30 dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanesnya anak siapa? Zakaria. Jadi Zakaria itu punya anak namanya Yohanes. Di kita namanya Yahya. Nah Yahya terus kemudian baptis Yesus. Aku udah pernah bilang ya, baptis itu kalau kita kayak mandi wajib lah ya. Nah di situ terus kemudian karya keselamatannya Yesus dimulai. Cuma 3 tahun sampai menurut orang Kristen dia disalib, menurut kita diangkat. Tapi ceritanya ujungnya sama loh. Karena menurut orang Kristen dia disalib, mati, lalu kemudian bangkit, lalu kemudian diangkat. Nah kita skip the process, kita skip the salib. Salah pencatatan tuh gimana tuh? Walau soal. Tapi itu bedanya kan kalau kita mau bilang bedanya. Jadi kita skip salib dan bangkitnya, tapi langsung diangkat ke langit. Nah itu adalah sedikit brief tentang Yesus. Jadi kita harus tahu dulu pertama dia orang Yahudi. Yang kedua, menurut orang Romawi, itu mereka memandang sama Yesus adalah orang Yahudi yang mendakwahkan agama Yahudi. Sebagaimana mereka sudah dealing dengan orang-orang Yahudi sudah sejak. Itu aja bagi orang-orang Romawi. Tadi kan disebut 3 tahun doang tuh. Ya. Periode dakwahnya. Periode dakwahnya atau periode kenabiannya? Periode dakwahnya. Karena setauku dari sejak lahir dia sudah dalam tanda kutip ya, sudah benar-benar magic. Di dalam Al-Quran dia dikatakan ngomong ketika masih dalam gendongan ibunya di kain lampin. Dia sudah ngomong. Lalu kemudian di Alkitab diceritakan 12 tahun dia sudah bisa ngedebat ahli Taurat. Jadi kita bisa mikir gini, aku dulu mikir, ngedebat ahli Taurat kan gampang. Zaman sekarang orang netizen juga pada ngedebat kan itu kan ya. Tapi beda. Dulu itu teks itu tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi teks itu, bukunya atau lembaran-lembaran kitab suci itu nggak dimiliki oleh semua orang. Karena nggak ada mesin pencetakan. Pertama, teksnya udah langka. Yang kedua, kalaupun ada, nggak semua bisa baca. Iya betul. Karena semua orang belum tentu bisa baca. Baca itu hanya bisa dimengerti oleh beberapa kelompok yang elit di antara masyarakat. Nah maka amazing banget 12 tahun ini anak punya pengetahuan tentang Taurat. Maksudnya ya aneh dari mana dia belajar gitu loh. Bapaknya bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia punya pengetahuan dan bisa ngedebat ahli Taurat padahal gak punya akses ke situ. Saya mencoba untuk memahami kondisi pelan-pelan ya. Iya, kondisi ketika Nabi Isa kembali tuh ke Yudea dari Mesir. Kan dikatakan dia ke situ mengajar. Betul. Dan keyakinannya adalah mengajar ajaran Yahudi. Betul. Yesus bilang, aku tidak datang untuk menghapuskan Taurat, tapi untuk menggenapi. Itu kan yang sangat terkenal kan di orang Kristen. Menggenapi apa yang dibawa oleh Musa kan. Berarti dia tidak menghapuskan apa yang dibawa oleh Musa, dia menggenapi itu. Terus jadi ajaran agama barunya kapan? Iya. Ternyata ini menurut Islam dan menurut aku tidak menurut Islam, tapi menurut tradisi orang Kristen. Orang Kristen sendiri itu baru dikatakan sebagai Kristen itu ketika di Antioquia, di Antiok. Antiok sekarang di Antakya di Turki. Sebelum itu mereka tidak disebut orang Kristen, hanya disebut dengan sekte Mesianik Yahudi. Sekte Mesianik itu yang meyakini adanya hari pembalasan. Ustaz tahu ini karena dulu Ustaz agamanya? Waktu dulu aku nggak belajar seperti ini sih. Akhirnya setelah aku masuk Islam, aku merasa bahwasanya aku harus lebih banyak mempelajari tentang Nabi Isa. Maka ketika itu aku belajar lebih banyak. Nah jadi akhirnya aku jadi ngerti, ternyata mereka tidak disebut dengan Kristen dari dulu. Tapi mereka mungkin baru disebut Kristen ya sekitar 20 tahun atau 30 tahun setelah Yesus wafat. Itu baru mereka disebut dengan Kristiani. Sebelumnya mereka disebut ya Jews, orang-orang Yahudi. Itu aja tetap juga jadi perdebatan ya, karena bukan cuman nggak banyak sepakat bahwa dia bukan kulit putih, banyak juga ya kan, banyak yang nggak sepakat soal bahwa dia seorang Yahudi. Betul. Terus ya banyak mencarnya tuh. Ya, misalnya contoh orang-orang hitam di Amerika meyakini Yesus berkulit hitam, karena di dalam Alkitab Yesus berkulit seperti tembaga, which is sangat wajar kalau kita ngelihat ras orang Yahudi memang berkulit seperti tembaga, yang jelas bukan white kan gitu kan ya. Tapi kalau di gambar-gambar kan kita lihat Yesus selalu white. Iya betul. Ya tergantung sih, kalau misalnya gambar orang Cina jadi sipit. Saya baru mau ngomong. Iya benar ada. Iya ada lihat kan. Yesus Asia nih. Nah betul. Artinya semua orang mungkin punya penafsiran terhadap Yesus ya. Tapi yang jelas Yesus orang sana. Ini yang saya juga pengen
pelajari, dan ini mohon maaf ya tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi banyak ahli yang bahkan tidak beragama Islam itu punya keyakinan bahwa Rasulullah itu tuh tokoh sejarah karena bukti-bukti kehadirannya secara fisik ada. Nah, kontranya adalah anggapannya oleh mereka bahwa Nabi Isa atau Jesus Christ itu masih diperdebatkan, ini tuh orang bener apa enggak ya? Tapi kalau dari deskripsinya Ustaz Felix Xiao, beneran ada banyak kejadian, tempat dan segala macamnya gitu. Benar-benar kejadian, dan menurutku ada banyak sekali juga bukti-bukti otentik yang mengatakan tentang itu sih. Misalnya contoh kalau kita lihat bukti-buktinya yang ada di sana. Tapi Yesus itu kan hidupnya kan kalau sekarang udah jelas 1 Masehi lah, anggaplah ya. Walaupun sebenarnya ada pembahasan yang lebih detail. 1 Masehi sampai 33 Masehi misalnya ketika dia disalib dalam tradisi orang Kristen, tapi bagi kita diangkat misalnya. Nah, jamaah-jamaah ini baru muncul sekitar tahun 50-an. Jadi jamaah kata-kata Kristen itu baru muncul ketika tahun 50-an. Iya, sekitar belasan 15-an tahun kemudian. Benar. Dan yang mendakwahkan dalam tanda kutip adalah orang-orang yang dulunya bersama dengan Yesus. Si disciples. Betul, 12 disciples itu. Berarti mereka benar-benar ada dan Yesus benar-benar ada. Dan memang catatan-catatan pun dari Alkitab ketika dikonfirmasi dengan catatan-catatan yang tidak bisa didebat lagi, ini memang mirip. Bukan mirip, pas, cocok. Misalnya contoh kayak gini, Herodes ketika dia memberikan sensus itu ada. Ada Quirinius ketika memberikan sensus itu juga ada. Nah, dan itu di dalam Alkitab juga ada. Jadi artinya match sih antara kisah sejarah dengan apa yang ditulis dengan Alkitab. Artinya orang ini kalau dikatakan ada atau tidak, ada. Pasti Nabi Isa tuh di atas rata-rata spesialnya. Ya. Dibanding mungkin nabi lain. Ya. Sehingga beliau bisa menginspirasi lahirnya agama baru. Nah, kalau kita lihat begini, sebenarnya aku nggak sepakat kalau disebut dengan agama baru. Tapi dia cuma bilang bahwasanya aku cuma menggenapi apa yang dibawa sama Musa. Artinya memang dari dulu dari nabi ke nabi ya memang cuma seperti itu, tidak ada yang bawa agama baru. Contoh misalnya kayak Musa ke Harun misalnya ya. Musa diteruskan Harun cuma meneruskan apa yang disampaikan oleh Musa. Harun lalu kemudian ke Yusya bin Nun. Yusya juga cuma meneruskan apa yang disampaikan oleh Harun dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan Yesus. Yesus itu menurutku ya tidak pernah bawa hal yang baru. Dia cuma bilang bahwasanya yang aku ajarkan adalah yang sudah ada. Cuma aku genapi aja. Makanya mereka katakan, para ilmuwan Kristen mengatakan dulu Yesus menyebut ajaran adalah the way. As-sirat dalam bahasa Islam. Akan ihdinas siratal mustaqim. Di dalam Al-Quran Yesus sendiri berkata di dalam Al-Quran, hadza siratum mustaqim, yang aku ajarin ini adalah jalan yang lurus. Artinya kita jadi ngerti, oh cocok nih ketika orang-orang pastor-pastor bilang ajarannya adalah the way. Lalu kemudian di dalam Al-Quran Yesus bilang hadza siratum mustaqim, ajaranku ini adalah ajaran yang lurus, gitu kan ya. Itu adalah di dalam Al-Quran. Nabi Isa tuh nabi ke-20. Nabi kalau di urutan Al-Quran ya nabi ke-24 yang kita apal. Setelah itu Nabi Muhammad yang kenapa terakhir. Ustaz ngomongnya gitu? Karena 24 itu yang tertulis, ada banyak yang gak tertulis. Oh gitu. Iya. Itu yang diajarin waktu SD 25 memang. 25. Tapi kata Rasulullah ada 124.000 nabi. Wow. Banyak yang ngeklaim tuh. Dibanding 25 kan. Iya. Nah itu ada 124.000 nabi, ditutup dengan Nabi Muhammad. Nah kalau asumsinya adalah Nabi Isa itu melanjutkan ajaran-ajaran sebelumnya, Rasulullah yang menyempurnakan gitu. Betul. Yang berarti dalam pemahaman Islam bahwa semua itu sebenarnya masih satu ajaran. Barulah di Rasulullah yang selama ini terjadi itu Islam gitu kurang lebihnya. Lebih kepada dari awal sebenarnya Islam. Iya. Cuma namanya baru diformulasikan ya terakhir adalah Islam. Nah, misalnya contoh kayak gini ya. Karena satu ajaran sebenarnya. Betul, turunnya sama-sama dari Allah. Betul. Misalnya contoh ya. Apa keistimewaan Nabi Isa? Pertama orangnya ganteng. Ya nabi mana yang gak ganteng kan? Orangnya ganteng banget. Kata Rasulullah, beliau pernah berjumpa dengan Nabi Isa ketika Isra Mi'raj. Dikatakan bahwasanya wajahnya itu selalu tampak basah, seperti seolah habis berwudu. Nah itu adalah Nabi Isa dan wajahnya ganteng. Yang kedua, Nabi Isa ini sangat-sangat peduli dengan kondisi sosial. Dan pada saat dia waktu itu hidup, kondisi
orang-orang Yahudi lagi rusak. Karena banyak penyelewengan atas agama mereka sendiri. Oh. Jadi monopoli terhadap agama itu yang dikritik oleh Nabi Isa. Contoh misalnya, Nabi Isa sangat terkenal banget di dalam Alkitab. Itu pernah membolak-balikkan meja. Ini aku bilang, tapi diprotes orang. Aku bilang itu radikalnya Nabi Isa. Aku nggak pernah loh masuk masjid lalu bolak-balikin. Ya, gitu kan, itu bentuk kerasnya Nabi Isa gitu. Kerasnya Nabi Isa. Dia bolak-balikin karena waktu itu adalah bait Allah dijadiin tempat dagang. Bait Allah tuh Masjidil Aqsa. Dijadiin tempat dagang. Padahal nggak boleh kan kan. Di kita aja nggak boleh kan dagang di masjid. Nah maka dia membolak-balikkan dan dia mengkritik praktek-praktek yang korup yang terjadi di agama waktu itu. Makanya dia bilang kenapa kita nggak kembali lagi pada teks yang benar gitu maksudnya. Ini tercatat juga di Alkitab nggak? Catat juga di Alkitab. Yesus terus kemudian misalnya mengajarkan pada waktu itu orang-orang menghormati orang kaya dan akhirnya membuat orang-orang miskin jadi nggak punya tempat dalam kehidupan masyarakat. Tahu Yesus ngomong apa? Dia nunjuk satu pintu. Ada satu pintu di Yerusalem namanya pintu lubang jarum. Karena orang-orang ketika masuk ke dalam pintu itu setelah matahari terbenam, itu kan pintu-pintu yang normal ditutup, dia harus lewat pintu itu, Mas. Nah, pintu itu cuma bisa dilewati oleh manusia doang. Sedangkan kalau orang bawa unta, maka unta itu harus disuruh nunduk lalu ditarik sama manusia. Setengah mati lah. Makanya mereka bilang ini pintu lubang jarum. Maka Yesus pernah ngomong gini, orang kaya masuk ke surga itu lebih sulit daripada unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya adalah apa? Kondisi sosial dikritik kan. Bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya dong. Sama kayak kata Rasulullah kan ya. Rasulullah kan mengencourage orang-orang miskin jangan pernah merasa iri dengan kehidupan orang kaya. Karena kalian punya surga sendiri kan gitu kan ya. Nabi Isa juga punya sesuatu yang sama. Nabi Isa ketika ada orang-orang tertentu misalnya pemungut bea cukai itu dianggap sangat rendah, dia temenin. Dia nemenin orang-orang yang lemah di antara manusia. Dia peduli sama orang-orang lemah di antara manusia. Ya seperti nabi-nabi yang lain. Dia menegakkan keadilan sama orang. Jadi bukan hanya orang-orang punya kekuasaan yang perlu kalian perhatiin. Ini loh kerajaan surga tuh ada di sini. Nah, itu yang dia jelasin. Makanya nggak aneh kalau dia famous di kalangan orang-orang lemah. Dan kalau dia famous di kalangan orang-orang lemah, tebak siapa yang dimusuhin? Siapa yang musuhin dia? Orang-orang politisi. Betul. Makanya yang ngelaporin terhadap Romawi bahwasanya ada ketegangan di antara masyarakat yang dibuat adalah para pendeta Yahudi. Jadi Yahudi ini sudah punya MUI-nya. Namanya Majelis ya. Jadi Majelis Umat Yahudi ya itu MUI jadinya. Nah, dia punya elitis. Terganggu. Pendeta namanya pendeta Sanhedrin. Nah, pendeta Sanhedrin ini dikepalai namanya Kayafas. Nah, beberapa bukti arkeologis akhirnya kebuka ada kotaknya Kayafas, punyanya Kayafas dan memang benar. Jadi tokohnya itu ada. Jadi Kayafas ini memerintahkan agar Yesus diadili karena bid'ah. Karena bid'ah? Heretik. Karena heretik dan mengganggu ketentraman negara. Hanya tuduhan ya, karena kita tahu sebenarnya masih sejalan kan. Sejalan. Hanya saja karena populer. Akhirnya mungkin berkurang popularitas mereka. Mereka laporin dan satu lagi. Mereka bilang bahwa Yesus mendakwahkan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Jadi orang-orang Romawi point of view mereka makar lu. Iya kan? Wow. Maka ketika disalib di atasnya ada INRI tulisannya. Menurut orang Kristen ya, menurut kita tidak. INRI itu Yesus Nazaret Rex Yahudi. Jadi inilah Yesus raja orang Yahudi. Untuk mocking. Bahwasanya ini yang kalian anggap raja nih. Nih udah kami salib. Itu bagi mereka, tapi bagi kita tentu saja tidak. Nah, jadi ya sebenarnya kalau kita lihat dari situ kita bisa jadi tahu yang membuat Yesus disalib itu siapa? Orang Yahudi yang lapor. Kalau di kisahnya itu kan ada The Last Supper. Di mana di situ Yesus bilang di antara kalian akan mengkhianati gua. Yang belakangan kalau di agama Kristen itu adalah Yudas Iskariot, betul sekali. Sorry, tiba-tiba gue ingat joke-nya Robin Williams punya joke. Dia menggambarkan waktu Yesus bilang salah satu di antaramu akan mengkhianatiku. Terus ada satu bilang, apakah saya Yesus? Bukan kamu. Terus apakah saya Yesus? Bukan kamu. Pas Yudas Iskariot, apakah saya Yesus? Bukan Yesus. Nanya lagi lu itu. Nanya lagi lu. Itu momen itu terceritakan juga kah di Islam? Dan kalau tadi yang laporin itu orang Romawi pejabat. Orang Yahudi. Kepala pendeta Yahudi.
Beda sama Yudas. Beda. Jadi kepalanya ini memang sudah berencana untuk melaporkan. Cuma Yudas ngasih tahu Yesus di mana. Oh gitu. Jadi dijual. Berapa? Dua keping perak ya atau berapa aku lupa. Oke, kalau di Islam momen itu tercatat atau tidak, dan kalau di nggak ada. Nggak ada. Jadi momen yang tercatat adalah bahwasanya Allah langsung kayak ngasih klarifikasi, mereka tidak menyalib Yesus, tidak juga membunuh Yesus, tapi karena bentuknya cerita ya. Betul, ada yang langsung diserupakan. Gitu. Ada yang langsung diserupakan. Jadi kalau di Islam Nabi Isa diselamatkan, langsung diangkat oleh Allah. Apa saya salah ya? Apa itu Yudas? Kalau di Islam Yudas yang disalib? Not sure. Kita nggak bisa dipastiin. Kita nggak bisa mastiin karena di dalam tradisi Kristen sendiri Yudas mati dengan 2 cerita. Ada yang bilang Yudas mati gantung diri. Ada yang bilang Yudas mati karena jatuh pecah kepalanya. Kalau mungkin digabungin, beda banget. Gantung diri terus jatuh pecah kepalanya kali ya. Agak aneh sih sebenarnya. Tapi ya itu ada 2 laporan tuh. Ada 2 tradisi. Kita nggak ada sama sekali. Kita nggak ada. Cuma dikatakan bahwa saya diserupakan, lalu kemudian tidak dibunuh dan tidak disalib, diserupakan dengan Yesus. Yesusnya itu udah diangkat. Apakah mujizat-mujizatnya yang dikisahkan atas Jesus Christ sama dengan yang dikisahkan di Islam? Dalam beberapa titik di dalam Islam lebih banyak. Oh gitu. Kalau yang diceritakan kan bisa mengubah air jadi wine. Betul, menghidupkan orang mati. Itu semua diceritain di dalam Al-Quran. Menghidupkan yang mati kalau nggak salah. Burung hidup lagi atau gimana gitu? Burung dibuat dari tanah, lalu kemudian hidup. Lalu kemudian menghidupkan orang mati, Lalu kemudian menyembuhkan penyakit lepra, kusta, buta, Itu di Islam juga diceritakan? Semua diceritain. Ada lagi tambahan? Ada lagi tambahan. Berbicara ketika masih bayi. Oh itu diceritakan? Tadi ngambil burung terus kemudian hidup. Itu juga sama. Di Islam? Itu di dalam Islam. Artinya diceritain juga. Nah, menariknya setelah diadakan beberapa penelitian, ada bukti-bukti arkeologis dari Injil yang tidak diakui oleh gereja, seperti Injil yang sekarang yang sudah paten diakui. Ternyata cerita itu ada. Ternyata ada. Nah, kita nggak tahu tuh apakah itu Injil yang benar atau tidak. Karena jadi gini Mas, Al-Quran sama Injil tuh bedanya lumayan jauh. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sendiri dengar apa yang mereka tulis dan mereka bacain, dan Nabi Muhammad akan memberikan sebuah komentar atau perbaikan kalau ada yang salah. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti itu sudah benar. Maksudnya akan ngecek lagi. Berarti Rasulullah tahu seperti apa Al-Quran di zamannya. Sebelum Rasulullah wafat, Al-Quran sudah jelas bentuknya, sudah penuh bentuknya. Tapi tidak dengan Nabi Isa. Sampai kemudian tahun 200, berarti sekitar 170 tahun setelah Yesus wafat, itu kisah-kisah Alkitab itu masih kisah-kisah tradisi oral. Makanya ketika dikumpulin, mereka tradisi oral apa dikumpulin jadi satu. Makanya aku nggak mau ngomong sih, tapi beberapa orang-orang ilmuwan yang bukan Islam juga dan bukan Kristen juga, mereka yang ateis bilang bahwa kita perlu banyak dispute tentang ini. Karena memang kejadiannya memang dari dulu dispute dan seringkali disesuaikan dengan kepentingan politik. Misalnya contoh, ada satu di dalam Alkitab ada yang namanya King James Version. Padahal kita tahu King James ini orangnya kayak apa. Teman-teman bisa googling King James ini siapa dan apa yang dia lakukan dan apa masalah dia dengan ibunya. Gitu maksudnya. Artinya dia sama ibunya aja bermasalah. Dia terus kemudian mengorganisir pembuatan Alkitab. Nah ini problemnya lumayan kalau misalnya kita bandingkan. Jadi artinya ya kalau kita lihat kenapa bisa beda-beda ya tadi karena pengumpulannya juga hampir 200 tahun baru jadi sesuatu yang paten seperti sekarang. Nabi Isa ini ya, dalam kesan yang saya tangkap Ustadz, itu kayak lebih spesial dibanding nabi lain. Kayak waktu Rasulullah Isra Mi'raj, ketemunya Isa sama Nabi Isa dan tidak sama yang nggak ada. Yang lain juga ketemu. Oh yang lain juga ketemu ya? Ketemu, semua 124.000 ketemu, termasuk Nabi Isa. 124.000? Oh yang makanya diceritain ada 124.000. Iya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ketemu juga. Terus anggapan bahwa di hari kiamat yang turun Nabi Isa. Nah itu betul. Dan nggak turun Nabi Musa kan? Iya. Gak turun Nabi Ibrahim kan? Betul. Tapi Nabi Isa keluar, ya. Padahal karena kita episode sebelumnya ngomongin soal haji ya. Iya. Kayak Nabi Ibrahim gitu yang jadi pivotal moment gitu, betul. Pivotal figure gitu. Kenapa Nabi Isa yang turun, Ustaz? Nah, itu jawabannya aku juga nggak tahu sampai sekarang. Nanti mungkin ketika nggak dijelaskan, nanti mungkin ketika dia turun kita bisa tanya ya, kenapa harus kamu yang turun kan gitu kan ya.
Katanya bentar lagi loh Mas. Masa iya? Iya, karena gini ceritanya. Aku coba cerita sebelum Nabi Isa. Karena aku udah pernah cerita juga concerning. Ya. Itu dia tuh. Makanya bagi yang belum nikah kayaknya harus segera. Karena kan kita lihat bahwasanya Nabi Isa itu turun karena kan berkaitan dengan gonjang-ganjing yang ada di Timur Tengah. Dan dia akan turun ketika muncul pasukan namanya Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal. Nah, Dajjal ini dari kelihatannya itu udah mulai dekat banget. Contoh misalnya Mas ya, kita pernah nggak sih ngelihat dunia sekacau ini? Perasaan zaman dulu tuh orang kalau mau ngomong mikir Mas. Sekarang tuh orang kalau ngomong nggak mikir. Bayangin gini deh Mas, andaikan Soeharto misalnya, dia hidup di zaman dulu dan tahu kalau ada pejabat yang bisa ngomong kayak gini, kira-kira gimana tuh? Kepikir nggak dia? Enggak sih. Atau misalnya goblok lu pura-pura dikit kali gitu. Atau Abraham Lincoln ketika misalnya dia dikasih tahu bahwa saya ada presiden yang bisa ngomong kayak Donald Trump. Iya betul. Itu kan dia nggak mungkin. Tapi dunia sudah sampai seperti ini. Yang terbaru siapa tuh? Valentina Gomez ngomongnya nggak ada saringan sama sekali kan? Siapa Valentina Gomez? Jadi ada yang mau nyalonin jadi senat. Di Amerika dia bilang gini, saya akan membersihkan kalian daripada orang-orang Muslim yang kotor itu, dirty Muslim. Damn. Supaya saya bisa menjaga anak-anak kalian supaya tidak diperkosa sama Muhammad. Dia bilang gitu. Gila. Mas harus lihat deh. Senator itu orang gila. Down South ya. Itu gila banget. Dia dulu di Missouri terus kemudian gagal, sekarang nyalon di Texas. Oh iya. Ya wajar lah Texas ya. Iya betul lah. Tapi aku lihat itu kan tapi kan gila. Gak kebayang ada orang kayak gini. Mulai ada kemarin aku dengar di Amerika juga ada yang ngusulin zina diperbolehkan untuk dilakukan di tempat umum. Wow. Di mana itu? Di Amerika. Anak-anak saya mesti tahu nih, mesti kawal nih mereka. Makanya artinya mereka bilang apa bedanya dengan orang cipokan misalnya kata mereka. Apa bedanya dengan orang mohon maaf pegang-pegang di depan umum. Sekarang itu sudah sampai di titik itu. Nah di Indonesia juga tidak kurang parahnya kan. Iya sih. Kita lihat sekarang perselingkuhan jadi konsumsi umum. Iya. Dan jadi konsumsi umum betul ya. Dan jadi exposure Mas. Iya betul. Jadi konten. Iya. Kebayang gak sih Mas punya masalah sama istri terus gua di banget. Sabarlah diriku. Kebayang gak sih Mas? aku bayangin gini. Siapa yang cukup gila ketika punya masalah dengan bini, dia pakai handphone lalu kemudian bikin konten, paham gak sih maksud itu? Banyak sekali sekarang ya. Nah, itu tanda-tanda Dajjal datang kan. Ketika dunia sampai itu mesti ada topik kiamat sendiri deh, ntar deh suatu hari nanti. Nah, dan Nabi Isa adalah spotlightnya di situ. Ketika nanti dia datang, ketika Dajjal itu masuk kepada Masjidil Aqsa kan. Nah artinya dia akan turun di situ. Nah balik lagi ketika pertanyaan kenapa harus Nabi Isa, aku nggak tahu jawaban pastinya. Tapi kalau aku boleh untuk berpikir ya alasannya, menurutku adalah lihat aja. Sekarang kan banyak orang yang mengatasnamakan dia kan. Termasuk Valentina tadi kan, dibahas sama orang Amerika sendiri adalah kita lihat. Coba bayangin, dia mengatakan bahwa saya adalah kesatria Yesus berada di garis depan kata Valentina. Tapi Yesus itu cuma jadi simbol yang dia pakai untuk kepentingan dia. Artinya siapa lagi yang lebih pantas daripada 25 nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran yang turun untuk nyelesain semua masalah ini? Kalau Musa datang gak didengerin Mas. Iya ya kan gak didengerin. Ibrahim datang, lu siapa? Orang gak tahu siapa Ibrahim. Tapi Yesus, siapa yang lebih banyak namanya disebut kecuali Nabi Muhammad, kecuali Yesus kan gitu kan ya. Artinya menurutku ya kalau Yesus datang dan dia benar-benar bikin pengumuman aku Yesus, itu kan ya, misalnya aku yang selama ini kalian kenal dengan nama Yesus, ini yang aku bawa sebenarnya. Kalian mau bukti apa? Dan dia nunjukin buktinya. Dan aku pikir bukan hanya orang-orang yang Muslim yang akan mendapatkan benefit daripada itu, tapi lebih banyak lagi yang lain. Coba bayangin ya, aku ngelihat Valentina tuh kadang-kadang mikir begini, gila, seberapa jauhnya orang dari agama sekarang? Atau aku mikir gini, akankah datang satu masa di mana kita sebagai orang Muslim benar-benar make Muhammad itu sebagai label untuk nutupin kebusukan kita? Bukannya udah. Nah itu maksudnya, ketika bencana itu, yang disebutin ayat-ayat Allah Mas, yang disebutin Al-Quran, tapi jawabannya adalah ngapain lo harus menjaga alam? Kan katanya mengatasnamakan agama, tapi kan nggak sampai level itu tadi. Nggak sampai level aku menyalonkan jadi senat, pilihlah aku supaya aku bisa melindungi anak-anak kalian daripada pedofil Muslim. Kan nggak sampai di titik itu kan. Maksudnya aku pikir ya itulah, mudah-mudahan ketika Isa datang atau Yesus datang, aku pikir ya benefitnya banyak. Iya, sangat masuk akal. Ustaz, saya mau ada di topik itu tapi agak geser dikit. Yesus Yahudi. Si wilayah tempat Yesus ngajar namanya apa tadi? Yudea. Itu sekarang apa? Sekarang Palestina. Itu yang diklaim sama Israel kan.
Jadi yang diklaim sama Israel. Bingung ya. Palestina. Oke, jadi gini ceritanya. Gak apa-apa, itu bagus, bingung. Aku jelasin gini. Dulu namanya Kanaan. By the way, oke lanjut. Ya, kan kita nggak ngajar apa-apa kan? Iya. Dulu namanya Kanaan. Setelah Kanaan itu terus kemudian dikuasai oleh orang-orang Romawi, itu sudah namanya Yudea, karena ditinggali oleh orang-orang Yahudi lama sekali. Nah, setelah namanya Yudea, Ustaz tadi cerita waktu namanya masih Kanaan tuh yang banjir itu tadi kan? Banjir, masa Abraham. Tahun 2000-an. Makanya Nabi Musa juga dari situ. Nabi Musa itu lahirnya sebentar. Nabi Musa itu lahirnya di Mesir. Kan Prince of Egypt. Oh iya. Nah, jadi lahirnya di Mesir. Cuman, nah menarik kan? Kok dia bisa nyampe ke Mesir? Ada ceritanya. Ceritanya adalah masih ingat tadi Jacob? Jacob lahir di daerah itu. Lantas kemudian dia punya anak, salah satu namanya Yusuf. Yusuf kan dijahatin sama saudara-saudaranya. Akhirnya diambil sama seorang pedagang, dijual ke Mesir. Nah, setelah dia terus berhasil jadi bendahara, diambillah seluruh keluarganya ke sana. 12 orang itu. Nah, 12 orang itu diambil ke Mesir, maka lahirlah Musa di Mesir. Musa bawa balik mereka ke daerah tanah terjanji. I see. Nah, terus kenapa bisa jadi namanya Palestina? Iya. Oke. Tahun 100 topik dikit, maaf ya. Enggak apa-apa. Tahun 135. Berarti sekitar Yesus kan lahir tahun 1 ya, anggaplah. Tahun 135 ada keputusan penting yang dibuat oleh Romawi. Karena mereka merasa enough is enough. Maka mereka mengadakan satu perubahan besar, yaitu adalah mengusir orang Yahudi dari tanah Yudea, dan nge-banning seluruh Yahudi dari tanah Yudea once and for all. Romawi itu kalau sekarang kan Roma. Iya. Orang Italia. Iya, mereka nge-banning, nama kasihnya Hadrian. Dasar banningnya? Dasar banningnya karena mereka bandel. Mereka bikin pemberontakan tanpa henti. Dan Hadrian bilang enough is enough, kalian gak boleh masuk lagi ke sini, ban total. Ketika dia ban total, he means really total. Karena benar-benar bukan hanya orangnya di-ban, tapi namanya diganti, budayanya semua diganti. Keluarlah nih orang. Keluar orang-orang. Awalnya namanya daerahnya adalah Yudea, diganti menjadi Syria Palestina. Palestina. Sebagai penghinaan terhadap orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena menurut orang-orang Romawi, yang pertama kali mendiami daerah itu adalah orang-orang Peleset. Menurut Romawi. Syria Palestina. Nah, mereka punya keyakinan orang Peleset adalah penghuni awalnya? Karena mereka baca sejarahnya mereka. Betul. Jadi Syria Palestina diganti. Dan kota Yerusalem itu diganti nama menjadi Ilia Capitolina. Wow. Ilia itu adalah nama Hadrian, Aelius, nama keluarganya dia, Ilia, Aelius. Capitolina itu adalah triadnya dewa-dewa Romawi, Jupiter, Juno, dan satu lagi adalah Minerva. Kalau di Yunani, Zeus, Hera, sama Athena. Nah, ini Capitolina. Dibuatin di situ kuil Capitolina, kuil Jupiter di tempat Bait Suci atau Masjidil Aqsa. Nah, itu 135. Nah, kok bisa mereka balik lagi? 135. Kok mereka bisa balik lagi sekarang di sana? Karena Umar membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 637. Dan sebuah kebijakan langsung dari Romawi. Betul. Nah, itu grand plan-nya dibuat oleh Rasulullah 637, Rasul wafat 632, 5 tahun kemudian Umar ngelihat dengan matanya grand plan Rasulullah itu berhasil. Lalu kemudian setelah terus kemudian dia membebaskan itu, immediate dari situ dia membuat satu kebijakan. Yahudi bawa balik ke sini. Wow. Aku juga mikir sih, nyesel nggak sih Umar? Kalau tahu kayak gini. Sebenarnya nggak sih, karena gini, Zionis bukan Yahudi. Zionis bukan Yahudi. Karena kalau dari John Hopkins itu meneliti gen orang-orang di sana, orang-orang Palestina itu gen Yahudinya kental. Jadi gen Yahudi kunonya kental sekali. Jadi orang-orang kalau misalnya dikatakan native, they are the native. Dan orang-orang Zionis kan datang dari mana-mana. Nah, artinya kalau 637 Umar ketika itu nanya sama orang-orang Nasrani, Yahudi mana ya? Kan sudah lama diusir. Oh, tempat yang dimuliakan Yahudi mana ya? Di sini. Dia ngeliat tempat itu kotor. Dijadiin tempat puing-puing, tempat kotoran dan segala macam. Karena orang Nasrani pada saat itu nggak suka sama orang Yahudi. Dan kita sudah tahu ya orang Yahudi kan selalu nggak disukai. Nah, ketika Umar bersihin, semua Yahudi boleh masuk.
itulah ceritanya kenapa orang Yahudi masih ada sampai sekarang masih ada. Waktu ini kalau ngikutin dengan catatan sejarahnya Romawi ya. Peles apa tadi orang apa? Peleset. Peleset itu tadinya tinggal di situ lalu jadi Yudea karena banyak orang Yahudi masuk. Yahudi yang adalah turunannya Yahuda. Abraham. Ya Abraham. Nah berapa lama tuh jadi Yudea? Berapa lama bangsa Yahudi masuk ke situ? Kalau emang benar asumsinya Romawi sebelumnya orang Peleset, berapa lama periodenya? Ceritanya agak lumayan panjang karena melibatkan juga Mesir. Karena nanti Peleset ini datang, orang-orang Peleset ini awalnya berasal katanya adalah dari Yunani, the seamen, orang-orang laut. Agak jelimet. Jadi ada orang-orang dari luar datang, namanya Peleset, nikah dan beranak pinak dengan orang asli di situ, yaitu adalah orang Mesopotamia. Karena Abraham kan orang Mesopotamia. Nah, gabung jadi satu, jadi namanya orang-orang Kanaan. Kanaan atau orang-orang Yahudi lah gampangnya ya, keturunan-keturunannya. Nah, setelah itu terus kemudian jadilah wilayahnya semenjak itu jadi wilayah Yudea. Jadi wilayah Yudea sudah lumayan lama. Bisa dikatakan orang-orang Yahudi mendiami tempat itu dari sekitar tahun minus 1700. Jadi Romawi kan mengusir karena asumsinya adalah mereka ribut terus maksudnya ribut terhadap kerajaan Romawi. Iya, mereka aksi terus. Cuma aksinya bukan aksi sembarangan, Mas. Aksinya bunuh-bunuhin tentara Romawi. Melawan. Contoh ya, yang terakhir itu ya, yang tadi pemberontakan karena dikongker Romawi kan. Karena dikongker Romawi. Pemberontakan Bar Kokhba itu aja itu 132 sampai 135 baru selesai. 3 tahun tuh. Nah, sebelum itu ada pemberontakan lain. Oh, Mas pernah ke Roma? Pernah. Colosseum. Iya. Sebelahnya ada Ark of Konstantin. Betul. Di ujungnya ada Ark of Titus. Yang mana tuh ya? Di Via Sacra, ujungnya Via Sacra itu ada Ark of Titus. Saya lupa lagi. Nah, jadi ada 2 ark. Satu yang dekat di Colosseum, satunya lagi di ujung. Di ujungnya Via Sacra. Namanya Ark of Titus. Ark of Titus itu adalah peringatan untuk the sack of Jerusalem tahun 70. The sack of Jerusalem. Jadi tahun 70 sebelum 135, Yerusalem tuh pernah diratain sama tanah oleh Kaisar Titus. Dan monumen kemenangan itulah yang dipasang di depan Colosseum itu, Ark of Titus. Dan di situ ada gambar jelas bahwasanya mereka lagi bawa tabut suci, Ark of Covenant. Nah, itu dibawa sama orang-orang Romawi. Itu digambarin di Ark of Titus. Politis banget ternyata dari dulu ya. Ya, karena memang mereka ribut terus sih. Karena mereka ribut terus bikin pemberontakan tanpa henti. Akhirnya ya udah, kata Hadrian, udah aku selesaiin. Mas tahu Hadrian tuh yang bangun apa? Salah satu yang dibangun Hadrian tuh adalah Hadrianum. Itu Temple of Hadrianum dia bangun dekat Pantheon. Itu dia bangun. Pantheon tuh juga dia yang renovasi. Pantheon, oh iya. Saya ke Pantheon kan. Jalan kaki ke sana ya. Betul. Iya, itu satu wilayah. Nah, itu saya sangat menyesal tahu ini belakangan, bukan pas ke sana. Tapi nanti kita kesana lagi deh, nanti aku ceritain. Ini jadinya, nah, peran Yesus dalam konflik ini tuh apa ya? Yesus bukan peran ya, maksudnya bagaimana Yesus? Oke, tadi Yudea, terus Yesus ke sana, terus Yesus ngajar, terus pada periode orang Yahudi diusir, Yesus sudah nggak ada, 135 kan? Oh iya, udah nggak ada. Yesus 33 udah selesai. Nah, peran Yesus adalah yang menarik. Yesus justru ngademin. Yesus bilang gini, mereka punya kerajaan di dunia. Kerajaanku bukan di dunia ini, kata Yesus. Kerajaanku di surga. Artinya kalau di zaman Yesus, menurutku ya, Yesus itu nggak straight konfrontatif gitu. Enggak. Bahkan tidak ada politis-politisnya menurutku. Jadi dia nggak pengen mendirikan negara sendiri, misalnya kayak orang Muslim zaman sekarang. dia nggak ditanya anti Pancasila atau tidak gitu. Artinya menurutku ya menurutku kayak apa ya, level politiknya itu baru muncul justru ketika Islam. Menurutku ya, Islam tuh sangat politis sekali. Tapi level politik itu tidak aku rasakan ketika di zamannya Isa. Karena memang mungkin levelnya berbeda ya. Levelnya dia cuma ngurusin hati, lalu ngurusin bagaimana cara kamu hidup. Dan yang lebih menarik lagi, dia tidak dakwah kecuali kepada orang-orang Yahudi. Karena Yahudi itu adalah agama eksklusif yang tidak bisa memeluk itu kecuali lu Yahudi. Dan itu berarti by keturunan, bukan by converting someone gitu maksudnya. Nah, baru setelah terus kemudian Yesus wafat, murid-murid Yesus
diskusi. Gimana kalau ada orang non-Yahudi mau ikut ajaran Yesus? I see. Maka ada yang bilang gak boleh. Kenapa? Ini khusus Yahudi. Ada yang bilang boleh dong. Setelah mereka berdua berdebat, akhirnya terkenalah satu orang yang berdakwah kepada non-Yahudi, namanya Paulus. Gitu. Yang kelak disebut Paul. The Pope, the first Pope. Iya, the first Pope. Yeah. Sebenarnya the first Pope Petrus sih sebenarnya. Oh. Tapi ya dia dikatakan sebagai orang cukup penting karena Petrus sama Paulus kan punya pandangan berbeda. Akhirnya Petrus memilih berdakwah di Antiok, lalu kemudian Paulus memilih untuk berdakwah di Izmir. Izmir ya. Soalnya waktu kalau kita ke Vatikan itu kan makam-makamnya kan ada semua tuh di bawah. Betul. Yeah. Yang menarik, ini kontroversi nih. Yeah. Tapi menarik. Kan senang kontroversi kan Mas? Yeah. Orang bilang sampai sekarang ada banyak sekali ilmuwan yang mengatakan apakah benar Petrus pernah ke Vatikan. Itu mereka raguin banget karena tidak ada catatan sejarah bahwasanya Petrus pernah ke Vatikan dan gak pernah dia ngomong sendiri. Dan kalau memang dia ke sana pasti murid-muridnya sudah ngasih tahu bahwasanya Petrus pergi ke Vatikan. Problematikanya adalah karena Petrus ini punya legitimasi yang sangat kuat dari Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwasanya gerejaku akan tegak di atas batu karang. Dan batu karang dalam bahasa Yunani adalah Petros. Petros itu dapat namanya dari situ. Nama aslinya kan Simon. Nah, maka Simon ini dikasih gelar Petros atau Petrus karena dialah yang dimaksud dengan batu karang. Berarti kalau nanti aku sudah wafat, dia yang nanti akan memimpin gereja. Gereja itu dalam arti bukan bangunan. Gereja itu artinya jamaah. Dalam bahasa Portugis igreja. Nah, artinya ketika nanti Yesus sudah wafat, dia yang akan jadi center of Christianity. Nah, orang-orang Romawi mengklaim dia meninggalnya di situ. Maka mereka punya keistimewaan. Maka paus itu selalu pasti berkantor di situ. Padahal sebenarnya paus itu kan sebenarnya cuma sekedar uskup biasa. Cuman karena ada wilayah istimewa itu adalah Vatikan dan dianggap bahwa Petrus meninggalnya di sini, maka dijadikan tempat yang khusus. Padahal dulu tempat khususnya bukan di Vatikan loh Mas. Tempat khususnya di mana tau nggak? Di mana? Konstantinopel, Alexandria, Yerusalem. Wow. Pembicaraan ini Ustadz. Iya. Jadi kemana-mana ya. Iya, tapi emang mau nggak mau dengan figur sesentral itu dan pengaruh yang sebesar sekarang, ya mau nggak mau jadi kesana. Oh, sama satu lagi aku lupa. Antiok 4. Alexandria, Konstantinopel, Yerusalem, Antiok. Sekarang apa? Ini 4 namanya 4 keuskupan besar. Nah, ini selalu dipertimbangkan. Roma datang belakangan Mas. Tadi kan kita bahas tentang Vatikan kan? Itu tadi datang belakangan tuh. Gak habis-habis ya, ini bisa 5 jam ya. Iya enggak, tapi kalau kayak gini tuh enaknya dilanjut sama traveling Ustaz. Ayo. Tapi gua rasa yang gua tahu tentang Nabi Isa itu nambah dan lebih masuk akal sebagai umat muslim karena gua hanya terpapar sama pop culture products dari barat sehingga gua kenalnya Jesus Christ. Kalau di Islam karena kayaknya kalau di teman-teman Kristen enggak deh. Kenapa di Islam tuh Nabi Isa punya keturunan enggak? Nah, jawabannya tidak. Kalau di Islam enggak? Tidak tahu. Tidak pernah diceritain ya? Enggak pernah diceritain. Menariknya gini, pertama aku harus klarifikasi juga. Orang-orang muslim itu punya menurutku ya, salah satu anggapan yang salah. Misal ya, kalau mereka dengar sesuatu yang bersifat Kristen, mereka takut jadi murtad. Oh gitu ya. Contoh ya, dengerin lagu Malam Kudus, murtad nih. Harus syahadat ulang nih. Atau misalnya segala sesuatu yang bersentuhan dengan orang Kristen tuh kayaknya mereka tuh nggak mau tuh. Ngerasa nggak sih Mas ada yang kayak gitu? Iya betul. Nah, menurutku jangan pernah berpikir begitu. Termasuk ketika mereka berpikir begitu, akhirnya mereka nggak mau mempelajari tentang Isa. Karena mereka udah nganggap itu bukan kita. Padahal Isa itu kita banget. Nah itu sebenarnya itu yang harus kita ketahui dulu sih, bahwasanya orang muslim tuh justru lebih berhak ke situ. Nah, dan Rasulullah bilang ketika dia mendakwai Raja Heraklius, dia bilang begini, Heraklius masuk Islam yuk. Kalau kamu masuk Islam, kamu dapat 2 kebaikan. Apa? Beriman pada Yesus dan beriman padaku. Jadi artinya aku tidak mau menghilangkan keimananmu pada Yesus. Aku masuk Islam, aku tidak meninggalkan Yesus. Aku justru melanjutkan apa yang diinginkan oleh Yesus kan gitu kan intinya. Nah, itu yang harus menjadi cara pandang orang-orang muslim. Ya moga-moga konten ini membantu ke arah sana. Jadi aneh kalau misalkan kita berpikir kayak karena
Nabi Isa adalah nabi kita, jadi aneh untuk punya kesan kayak bukan alergi iya, ya, kayak gitu. Alergi mungkin bahasanya tepat, alergi. Kayak ngapain sih lu ngomongin tuan orang? Iya gitu, benar kan? Menarik, aku pernah nanya sama temanku. Kan sekarang kalau orang-orang Kristen kan manggilnya Tuhan Yesus ya. Aku pernah nanya sama teman-temanku yang Kristen. Menurutmu kalau Yesus kan punya 12 murid tuh. Kira-kira murid-muridnya manggil Yesus apa ya? Di masa dia masih hidup. Masa dia manggil Tuhan Yesus gitu kan misalnya? Iya betul. Kan nggak mungkin. Jesus aja. Dia manggilnya guru. Kalau sekarang Ustadz mau nanya Ustadz itu. Mereka juga begitu dulu. Karena status hubungan antara Yesus dan muridnya adalah guru dan murid gitu maksudnya. Nah baru belakangan setelah kata orang-orang Kristen ketika dia sudah disalib baru dipanggilnya Tuhan Yesus. Ya tapi itu sekedar pengetahuan aja sih. Maksudnya supaya untuk menjembatani kita.